Minggu 16 Juli 2023 merupakan hari Minggu biasa ke-15 di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sangat menarik untuk diperhatikan akhir perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada orang banyak. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mengikuti kutipan panjang, ada penjelasan mengenai perumpamaan yang disampaikan Yesus. Penabur adalah Allah, sedangkan benih yang ditaburkan adalah firman Allah. Tanah di mana benih ditaburkan menggambarkan pengertian orang terhadap firman Allah. Kata pengertian inilah yang sangat menarik perhatianku. Ini tentu terkait erat dengan sabda Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pengertian terhubung dengan telinga dan mendengar. Ini tampaknya terkait erat dengan meresapkan sabda Allah dalam hidup umat manusia yang menerimanya. Tanah jenis pertama hingga ketiga mengungkapkan umat manusia yang menerima sabda Allah tetapi tidak menghayatinya. Tanah jenis pertama hingga ketiga mengungkapkan umat manusia yang menerima sabda Allah tetapi tidak menghayatinya. Umat manusia seharusnya menjadi tanah keempat, yakni yang menghayati dan mengembangkan sabda Allah dalam hidup. Aku lebih tertarik melihat penjelasan Yesus tentang berbagai jenis tanah yang ditaburi benih sebagai tahap-tahap menuju pribadi ideal yang mengembangkan sabda Allah dalam hidupnya. Tahap pertama digambarkan sebagai pribadi yang ada di pinggir jalan. Ia menerima sabda Allah, namun banyak suara yang mengaburkan sabda Allah. Kebisingan pinggir jalan tentulah membuat pribadi ini cenderung mengabaikan dan melupakan sabda Allah. Tahapan ini menunjukkan kerumunan banyak orang yang dipenuhi dengan berbagai beban pikiran dalam hidupnya. Orang ini memiliki telinga, namun keruwetan dalam hidupnya membuatnya memberikan waktu sangat sedikit untuk merenungkan dan meresapkan sabda Allah. Mungkinkah bagi orang ini untuk mengevaluasi diri berdasarkan sabda Allah? Bagiku, orang ini tidak dapat. Ini tentu selaras dengan gambaran benih yang segera dihabisi oleh burung-burung. Sabda Allah segera tersingkir dari kehidupan orang ini. Diletakkan dalam kehidupan modern, gambaran pribadi ini memperoleh relevansinya. Pergaulan di tempat kerja, pergaulan sosial kemasyarakatan, pertemanan, dan keluarga tidak mudah untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Berbagai tawaran kehidupan yang menyenangkan pun
tak pelak menjauhkan orang dari Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan pun terasa asing baginya. Demikian pula dengan orang yang memiliki banyak waktu luang, belum tentu memiliki waktu memadai untuk mendengarkan dan meresapkan sabda Allah. Ada tipe orang yang begitu aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk kegiatan menggereja, namun teramat sulit baginya untuk mendengarkan, menerima, mengerti, dan meresapkan sabda Allah. Ini juga pribadi pada tahap pertama. Tahap kedua menunjukkan pribadi yang mendengarkan, menerima, mengerti, dan meresapkan sabda Allah, namun tidak dapat mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ia mengerti tetapi tidak dapat mewujudkan sabda Allah. Ini mengungkapkan gambaran Yesus tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Orang atau pribadi seperti ini tidak mengalami kebisingan dalam hidupnya, namun memiliki kelemahan niat atau kehendak dalam dirinya sendiri. Orang ini mampu mengatasi kebisingan di luar dan di dalam dirinya. Tanah yang berbatu menunjukkan pribadi yang telah mampu memberikan perhatian kepada sabda Allah dengan menyingkirkan berbagai suara atau kerutan di dalam dirinya sendiri. Ia tahu dan mengerti sabda Allah, namun lemah dalam membangun niat untuk menghidupi atau mewujudkannya dalam hidup harian. Niat yang lemah pada akhirnya akan membuat seseorang mudah jatuh tatkala berbagai tantangan menghadang dan menyerang dirinya. Jenis tanah ketiga, di mana benih tumbuh di semak berduri, menunjuk pada situasi di atas tanah yang tidak memungkinkan tanaman untuk berkembang dan berbuah. Tanaman berebut sinar matahari. Di dalam tanah pun, akar-akar berbagai tanaman berebut makanan. Ini menunjukkan betapa situasi hidup dapat dikatakan terlalu sulit untuk berkembang, bahkan cenderung kepada kehancuran. Oleh karena itu, membangun niat yang kuat perlu mempertimbangkan kemampuan diri dalam melawan keinginan-keinginan yang menjauhkan diri dari sabda Allah. Tahap kedua bagiku mengungkap faktor internal dalam membangun niat mengembangkan sabda Allah dalam hidup. Keinginan-keinginan yang mengarah pada hal-hal duniawi yang begitu kuat perlu dilawan agar melemah dan dikendalikan sehingga mampu meresapkan kehendak Allah dalam hidup seorang pribadi. Demikian pula, niat yang kuat perlu mempertimbangkan kemampuan diri dalam menghadapi faktor eksternal seorang pribadi. Gambaran benih yang tumbuh di semak duri menunjukkan kekalahan benih dalam berjuang untuk hidup dan memperkembangkannya. Faktor eksternal begitu kuat sehingga seorang pribadi untuk sekadar hidup saja dan menghayati imannya pun tidak dimungkinkan. Kuatnya faktor eksternal membuat seorang pribadi menyerah pada situasi. Tanah yang subur, di mana benih berkembang dan menghasilkan berlipat ganda, menunjukkan sabda Allah yang mewujud dalam hidup pribadi-pribadi manusiawi. Sabda menjadi daging nyata dalam kehidupan umat beriman yang sepenuh hati mengungkapkan dan mewujudkan kasih ilahi dalam hidupnya. Pribadi ini melewati tahap 1 sampai 3. Pribadi ini tetap mampu mendengarkan sabda Allah di tengah kebisingan dan keruwetan hidupnya. Pribadi ini mampu mencari tempat untuk mengakarkan dirinya di tengah himpitan bebatuan. Pribadi ini tetap bersandar pada sabda Allah di tengah terjangan eksternal dirinya. Ekspresi diri yang tidak mudah marah dan tetap tersenyum di tengah bulian terhadap dirinya
tentulah terpancar dari kedalaman hidup seorang pribadi yang diwarnai oleh sabda Allah. Tidak membalas atas perbuatan yang menyakiti dirinya, menampakkan kasih terhadap sesama, termasuk musuh-musuhnya. Kreativitas dalam diri seorang yang menyatu dengan Allah akan sangat tampak. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, sesamanya pun pasti dipikirkannya. Bagaimana mengembangkan kehidupan bersama menjadi orientasi hidup yang menantang kreativitas dirinya. Tahap-tahap ini penting bagi umat beriman yang diundang untuk ikut serta menabur benih bersama dengan Allah. Umat beriman dapat memperhatikan sesamanya sedang berada di pinggir jalan, keadaan berbatu, ataukah dalam semak berduri. Umat beriman dapat memperhatikan apakah seseorang tidak mampu mendengarkan sama sekali sabda Allah karena keruwetan atau kebisingan hidupnya. Dapat pula diperhatikan bagaimana orang tampak mendengarkan dan menjelaskan sabda Allah, tapi mengalami kesulitan dalam mewujudkannya. Mungkin orang ini sedang dalam keadaan berbatu atau terhimpit semak berduri. Treatment yang diberikan kepada berbagai orang tentulah berbeda. Orang yang berada dalam kebisingan hidupnya sehingga tertutup terhadap sabda Allah dapat diajak untuk relaksasi atau ke tempat-tempat hening seperti pertapaan. Atau dapat pula orang seperti ini dapat diajak ke psikolog atau psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaannya dan mengurai permasalahan hidupnya. Penghiburan dan menyemangati paling harus diberikan kepada mereka yang sedang berada dalam keadaan berbatu. Sengatan panas kehidupan dapat membuat mereka layu, sehingga tetesan air dengan kehadiran persahabatan sangatlah mungkin membantunya. Tidak sedikit mereka yang tadinya jauh dari sabda Allah, tetapi dengan sentuhan personal pada akhirnya mendekat dan menyatukan diri dengan kasih ilahi. Komunikasi intensif untuk saling berbagi dan saling menguatkan mungkin treatment yang efektif bagi mereka yang ada dalam himpitan semak berduri. Orang ini tidak ditinggalkan sendirian hingga hilang tanpa bekas oleh kesulitan hidup yang begitu menghimpitnya. Pengenalan dan treatment terhadap mereka yang mengalami kesulitan untuk menerima dan meresapkan sabda Allah kiranya penting bagi umat beriman yang dipanggil untuk turut serta dalam pewartaan sabda. Kompleksitas perkembangan menjadi tantangan umat beriman untuk mengembangkan diri dalam mengenali situasi tanah dan bagaimana mengolahnya. Disinilah tanah yang subur akan semakin mampu mengembangkan benih karena dari dalam dirinya sendiri kreativitas senantiasa berkembang. Dengan demikian aku menemukan gambaran atau perumpamaan benih dan penabur tidak hanya seperti penjelasan Yesus, yakni bagaimana tanggapan orang terhadap pewartaan Injili. Gambaran benih dan penabur aku temukan juga merupakan tahap-tahap seorang pribadi menggapai kesuburan tanah dirinya dalam mengembangkan sabda Allah dalam hidupnya. Demikian pula gambaran itu dapat dikenali untuk mewartakan sabda Allah. Kondisi pinggir jalan, tanah berbatu dan semak duri tentulah berbeda penanganannya. Aku pikir gambaran atau perumpamaan dari Yesus itu pun dapat dikembangkan untuk mengenali situasi masyarakat tertentu. Meski sekarang semakin samar batas-batas sosial secara teritorial, namun aku optimis masih dapat digunakan. Kehidupan metropolis tentu akan menampakkan kesibukan luar biasa, berbeda dengan kehidupan pedesaan yang diwarnai dengan kesantaian dan tepo seliro. Manakah yang dominan dari kedua kehidupan itu?
Apakah pinggir jalan, tanah berbatu, ataukah semak berduri? Apakah kita mampu mengubahnya menjadi tanah yang subur dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan mereka? Komunitas alternatif muncul lagi dalam benakku. Apakah tidak bosan mendengar atau memikirkannya? Aku rasa tidak. Komunitas alternatif tentulah merupakan jalan atau solusi di tengah kehidupan bersama yang terasa membeku. Kebuntuan dalam jalan utama tentulah membutuhkan alternatif jalan. Oleh karenanya, tetap penting untuk merenungkan alternatif komunitas ini. Samar-samarnya batas teritorial suatu bentuk kehidupan bersama membutuhkan komunitas alternatif yang memiliki kekhasan jalinan komunikasi. Pertemuan-pertemuan virtual tentang sabda Allah tentu mendapat apresiasi dari mereka yang mengalami kesempitan pertemuan secara langsung atau secara fisik. Metode dialogal antara iman dan kehidupan konkret tentulah dibutuhkan dalam memperkembangkan sabda Allah dalam pergulatan hidup. Untuk itu, butuh keahlian khusus dalam membentuk dan mendampingi komunitas alternatif seperti ini. Pertama-tama, tentu orang yang mumpuni dalam hal iman. Selanjutnya, dalam dialog dengan umat beriman, realitas disoroti dengan iman. Semua terlibat di dalamnya. Semua berpartisipasi di dalamnya. Itulah permenunganku tentang gambaran atau perumpamaan benih dan penabur dari Yesus. Ada penjelasan tentang tanah dari Yesus. Dalam permenungan pribadiku, aku menemukan tahap-tahap dan treatment dari kondisi tertentu, sebagaimana digambarkan oleh perumpamaan tentang benih dan penabur. Bagaimana permenungan Anda? Tuhan memberkati. Amin.